Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Nurca Sainkos. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan matematika kelas 11 ya. Matematika kelas 11 akan kita mulai dari induksi matematika. Dan nanti akan kita akhiri pada pelajaran diferensial dan integral. Jadi ada 8 pembahasan yang akan saya jelaskan ke adik-adik semua. Jadi untuk belajar matematika ya, untuk memudahkan belajar matematika, seharusnya kita memahami filosofi setiap mata pelajaran itu sendiri ya. Saya harapkan adik-adik tidak hanya pengen cepat, pengen instan, tetapi itu nanti malah justru mengakibatkan adik-adik semua gagal paham, dan kalaupun nyantol itu hanya sebentar kemudian hilang kembali. Ya, jadi maka setiap mata pelajaran saya mesti memberikan sedikit gambaran tentang filosofi pelajaran itu sendiri. Demikian ya, kita untuk menyingkat waktu kita lanjut ke pokok bahasan kita, yaitu induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah suatu kegiatan penalaran deduktif yang berkaitan dengan pembuktian kebenaran matematika. Jadi di sini kita pada pelajaran ini akan membuktikan kebenaran matematika. Nah, penalaran deduktif itu sendiri itu adalah menarik kesimpulan yang berlaku khusus dari fakta-fakta yang bersifat umum. Jadi dari yang umum kita tarik menjadi sesuatu yang khusus. Misalnya di sini fakta umumnya semua orang mati, semua orang itu mati. Kemudian budi adalah manusia, ini fakta khususnya adalah budi adalah manusia. Maka kesimpulan di sini adalah budi itu pasti mati. Itu ya induksi matematika itu. Kemudian kita lanjutkan ke pembuktian kebenaran. Dalam matematika itu pernyataan itu dikatakan benar jika pernyataan itu adalah benar untuk seluruh lingkup pernyataan itu sendiri. Jadi benar untuk seluruh lingkup pernyataan sendiri ya. Nah, untuk membuktikan pernyataan benar ini kita bisa memerlukan waktu yang lama ya, apabila kita kerjakan tidak menggunakan induksi matematika. Misalnya saja P1 benar, P2 benar, P3 benar, dan bla 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 benar, kita harus membuktikan sampai dengan P tak terhingga, itu harus benar. Sehingga hal ini membutuhkan waktu dan cukup lama ya, waktu cukup lama dan kesulitan yang besar. Untuk itulah maka di sini ada yang namanya induksi matematika. Seperti hanya misalnya di sini kita umpamakan dadu, itu kita letakkan pada jarak yang berdekatan sehingga apabila disentuh mereka akan jatuh. Maka apabila satu dadu itu kita sentuh dan jatuh, maka akan semua dadu itu akan jatuh semua. Kira-kira seperti itulah kira-kira apa di sini yang akan kita bahas ya. Pernyataan benar itu apabila ini satu jatuh maka semuanya akan jatuh bila ini diletakkan pada jarak yang berdekatan, kira-kira jarak jatuh. Nah, bagaimana pernyataan itu dianggap tidak benar? Pernyataan itu tidak benar apa jika salah satu saja dari pernyataan itu adalah tidak benar. Itu yang namanya pembuktian kebenaran di situ itu. Kemudian kita lanjut untuk metode pembuktian sendiri sebenarnya ada 3 metode pembuktian yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah induksi matematika, ini nanti yang akan kita bahas pada pelajaran kelas 11 ini. Kemudian juga metode pembuktian langsung dan kontradiksi yang ini tidak akan kita bahas pada materi di kelas 11. Kita lanjutkan. Nah,
Bagaimana induksi matematika itu kita lakukan? Langkah-langkah apa untuk membuktikan dengan induksi matematika itu? Yang pertama adalah ada 3 langkah yang harus kita kerjakan untuk membuktikan kebenaran daripada pernyataan. Yang pertama adalah langkah dasar ya. Langkah dasar P1 itu harus benar. P1 harus benar. Nanti kita bisa lihat untuk penjelasan di belakangnya. P1 harus benar. Kemudian itu langkah induksi. Setelah langkah dasar maka kita melakukan langkah induksi, yaitu yang pertama kita buat hipotesis. Kita hipotesis bahwa PK adalah benar. Dari hipotesis ini kita buktikan hipotesisnya dengan cara P K plus 1 itu adalah benar. Ya, jadi langkah induksi kita ulangi lagi, kita buat hipotesis PK adalah benar, kemudian kita buktikan hipotesisnya P K plus 1 adalah benar. Apabila P K plus 1 itu benar, maka kesimpulannya adalah PN adalah benar. Yaitu ya 3 langkah pembuktian kita. Kemudian nanti dalam pembuktian ini kita nanti akan lakukan pembuktian deret. Ya, yang pertama pembuktian deret, kemudian pembuktian keterbagian dan pembuktian pertidaksamaan. Ada 3 yang nanti akan kita buktikan pada induksi matematika ini. Yang pertama adalah pembuktian deret. Pembuktian deret ya. Prinsip deret adalah PN atau pernyataan ke N itu sama dengan adalah suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah bla 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 sama dengan suku ke N itu adalah sama dengan jumlah suku N. Ya, ini prinsip deret ya, ini prinsip deret. Maka P1 itu adalah suku yang pertama. Suku yang pertama jumlahnya tentu saja sama dengan suku pertama. Jumlah suku pertama sama dengan suku pertama itu sendiri ya, karena P1. Kemudian PK itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah bla 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 ditambah UK sama dengan jumlah suku ke K. Ya, ini N-nya kita ganti K. Ini N-nya kita ganti K. Untuk pernyataan ke K. Nah, yang ini yang perlu diperhatikan. Untuk pernyataan K plus 1 itu adalah U1, U2 plus U3 plus bla 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 plus UK ya, plus UK di sini plus UK plus 1. Ya, plus UK plus 1. Jadi di sini UK sama dengan U1 sama dengan UK plus UK plus 1 sama dengan jumlah suku K plus 1. Ini prinsip deret adalah seperti ini ya. Ini tolong dipahami, nanti kita akan mudah untuk mempelajari induksi matematika yang terkait dengan pembuktian deret. Nah, bagaimana jika kita menggunakan notasi sigma? Jika kita menggunakan notasi sigma, misalnya di sini PN adalah sigma daripada XI, di mana I batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah N, maka PK-nya adalah sigma daripada XI. XI ini adalah nanti formula yang kita ambil dari ini, dari UK, ya, dengan batas atasnya I sama dengan 1 dan batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya adalah K. Nah, bagaimana K plus 1-nya, PK plus 1-nya? PK plus 1-nya adalah sigma daripada XI, ya, sigma daripada XI dengan batas bawahnya adalah 1 dan batasnya adalah K ditambah dengan sigma XI
batas bawahnya adalah K plus 1 dan batas atasnya K plus 1. Itu ya, nanti coba kita juga akan sampaikan pembahasan yang terkait dengan ini sigma. Kita mulai dengan pembahasan soal-soal. Soal yang pertama adalah PN sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus bla 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 plus kurung buka 2N min 1 kurung tutup sama dengan N kuadrat. Seperti telah saya jelaskan di muka bahwa langkah pertama itu adalah langkah dasar, yaitu dengan memasukkan P ke 1, pernyataan pertama, yaitu sama dengan cukup menggantikan N ini dengan angka 1 ya, sehingga didapatkan di sini 2 kali 1 min 1 itu sama dengan N kuadrat atau 1 kuadrat. 2 kali 1 min 1 itu sama dengan 1, sedangkan 1 kuadrat sama dengan 1, sehingga P1 adalah benar. Angka dasar kita adalah benar. Kemudian kita lanjutkan langkah induksi dengan membuat hipotesa dengan PK. Ya, PK di sini caranya bagaimana? Caranya cukup menggantikan N ini dengan K. Ya, sehingga didapatkan PK sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus bla 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 plus kurung buka 2K min 1 kurung tutup sama dengan K kuadrat. Jadi sehingga N-nya di sini cukup kita gantikan dengan K. Bagaimana kita membuktikan hipotesa kita itu benar? Yaitu dengan cara membuat pernyataan K plus 1 atau PK plus 1 ya. Di deret tadi sifat-sifat deret sudah kita sampaikan bahwa PK plus 1 itu sama dengan PK, yaitu yang merah ini kan PK ini, yang merah ini PK ditambah UK plus 1 ya, PK ditambah UK plus 1. UK plus 1 adalah cukup menggantikan K ini dengan K plus 1 ya, sehingga didapatkan di sini PK plus 1 itu sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah bla 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 ditambah kurung buka 2K min 1 ya, yang merah ini namanya PK, ditambah UK-nya. UK-nya adalah 2 kalikan ditambah UK plus 1 ya. Itu sama dengan 2 kalikan kurung buka K plus 1 kurung tutup min 1. Ya, itu sama dengan K-nya yang di sisi kanan juga kita ganti K plus 1 kuadrat. Ya, sehingga didapatkan di sini yang merah ini adalah PK, yang merah ini adalah PK ya. Ini PK itu sama dengan K kuadrat. Ya, K kuadrat ditambah 2K plus 2 min 1, sehingga didapatkan 2K plus 1 sama dengan itu adalah K plus 1 kuadrat. Ya, sisi kiri kita selesaikan, didapatkan K kuadrat plus 2K plus 1 itu sama dengan kurung buka K plus 1 kurung tutup kuadrat. Itu sama dengan K kuadrat ditambah 2 kalikan K kalikan 1 itu sama dengan 2K plus 1 kuadrat. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa sisi kanan itu sama dengan sisi kiri, sehingga bisa kita simpulkan bahwa pernyataan di atas memenuhi 2 langkah, yaitu langkah dasar dan langkah induksi. Maka PN adalah benar untuk N setiap bilangan asli. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Nah, ini ada beberapa
soal yang nanti 1 sampai dengan 5 ini akan kita bahas di sini. Yang 1 sampai dengan 4 nanti adik-adik bisa pelajari sendiri, tapi sudah saya berikan kuncinya ya, sudah saya berikan kuncinya, nanti tinggal adik-adik coba di rumah sendiri untuk ngetes penyerapan ilmu yang sudah saya sampaikan ya, yaitu PN sama dengan 2 plus 4 plus 6 plus bla 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 plus 2N sama dengan N kurung buka N plus 1 kurung tutup. Kita masuk ke langkah dasar, yaitu P1 itu sama dengan, kita ganti di sini N-nya adalah 1 ya, sehingga didapatkan 2 kalikan 1 itu sama dengan N, kita ganti 1, di sini 1 kurung buka 1 plus 1 kurung tutup ya. Di sisi kiri kita dapatkan 2 kali 1 sama dengan 2, di sisi kanan 1 kalikan kurung buka 1 plus 1 kurung tutup itu sama dengan 2, sehingga P1 itu benar. Kita lanjutkan ke langkah induksi, yaitu kita membuat hipotesa P ke K, yaitu PK, pernyataan ke K atau PK, yaitu sama dengan 2 plus 4 plus 6 plus bla 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 plus 2K sama dengan K kurung buka K plus 1 kurung tutup ya. Di sini untuk membuat hipotesa ini cukup kita menggantikan N ini menjadi K ya, cukup kita gantikan N dengan K. Kemudian kita perlu membuktikan bahwa hipotesa tersebut adalah benar, makanya kita buat pernyataan K plus 1 itu benar ya. PK plus 1 itu sama dengan PK ditambah UK plus 1 ya. Jadi UK ya, PK plus 1 itu sama dengan UK, U1 sama dengan UK plus UK plus 1 ya. Caranya bagaimana? Caranya kita masukkan di sini PK plus 1 itu sama dengan 2 plus 4 plus 6 plus bla 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 sampai dengan 2K ya, sama seperti ini, sama dengan UK yaitu 2K plus UK plus 1, yaitu dengan cara menggantikan K ini dengan K plus 1 ya, sehingga didapatkan di sini 2 kalikan kurung buka K plus 1 kurung tutup sama dengan K-nya juga yang di sisi kanan kita ganti K plus 1, sehingga didapatkan K plus 1 kurung buka kurung tutup kalikan K plus 1 plus 1 kurung tutup ya. Dari sini kita bisa lihat yang merah ini adalah PK itu sama dengan K kurung buka K plus 1 kurung tutup. Jadi yang merah kita ganti dengan K kurung buka K plus 1 kurung tutup ditambah 2 kurung buka K plus 1 kurung tutup ya. Ini jadi yang sisi kiri kita ganti ini. Kemudian yang di sisi kanan itu K plus 1 plus K plus 1 kurung buka kurung tutup kalikan K plus 1 plus 1 kurung tutup ya. Ini bisa kita langsung jawab. Di sini adalah K plus 2 ya. Kita selesaikan yang di sisi kiri, K kalikan K itu sama dengan K kuadrat, kemudian K kalikan 1 itu sama dengan K ditambah 2 kalikan K ini 2K plus 2 kalikan 1 itu sama dengan 2, itu sama dengan K plus 1 kurung buka kurung tutup kalikan K plus 2 kurung buka kurung tutup ya. Kita lihat yang di sisi kiri itu adalah
K kuadrat plus K plus 2K itu sama dengan 3K plus 2. Itu sama dengan, ini kita selesaikan, K kuadrat plus 2K plus 1K plus ini 1 kalikan K, 1K plus 1 kalikan 2, 2 ya. Ini kita dapatkan yang di sisi kanan adalah K kuadrat plus 3K plus 2. Kita lihat yang di sisi kanan maupun di sisi kiri sama, maka PK plus 1 adalah benar ya, karena ini memenuhi dua langkah, baik langkah dasar maupun langkah induksi, sehingga PN adalah benar untuk setiap N bilangan asli. Kemudian kita lanjut, ini soal nomor 3, yaitu PN sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah bla 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 ditambah N sama dengan kurung buka N plus 1 kurung tutup kalikan N per 2 ya, itu ya. Nah, ini langkah yang kita lakukan seperti yang di depan tadi. Yang pertama adalah langkah dasar, yaitu P1. Kita buktikan P1 adalah benar. P1 yang di sisi kiri N kita ganti 1 ya, 1 sama dengan yang di sisi kanan juga N kita ganti angka 1, berarti 1 plus 1 kurung tutup kalikan 1 per 2 ya, sehingga ini 1 tambah 1 2, 2 kali 1 itu 2, 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Ini adalah benar ya, P1 adalah benar, langkah dasar kita benar. Kemudian kita lanjut ke langkah induksi. Langkah induksi itu kita buat hipotesanya, PK adalah benar ya. Jadi di sini 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus bla 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 plus K ya, plus K, karena N kita ganti K sama dengan kurung buka K plus 1 kurung tutup kalikan K per 2 ya, gitu ya. Nah, setelah kita buat hipotesa, kita buktikan hipotesa tadi dengan cara bagaimana kita buktikan PK plus 1 adalah benar ya. Jadi 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus bla 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 plus K ya, sampai dengan K, selesai dengan K, maka ditambah lagi K plus 1. Jadi ini K-nya diganti K plus 1. K plus 1 ya, K plus 1 dari sini karena kita pembuktiannya PK plus 1 ya. K plus 1 itu sama dengan K-nya di sini juga kita ganti K plus 1, K plus 1 plus 1 kurung buka kurung tutup kalikan kurung buka K plus 1 kurung tutup dibagi 2 ya. Itu ya, kita buktikan. Sekarang itu kita lihat di sini yang warna merah, dilihat yang warna merah itu sama dengan kan K plus 1 kalikan K per 2 ya. Ini yang merah kita ganti kurung buka K plus 1 kurung tutup kalikan K per 2. Oke. Plus K plus 1 sama dengan K plus 1 plus 1 kurung tutup kurung buka K plus 1 per 2 ya. Untuk memudahkan penyelesaian ya, kita coba menghilangkan penyebutnya ya, jadi ruas kanan kita kalikan 2, ruas kiri kita kalikan 2 ya. Ruas kanan kiri kita kalikan 2 biar sama, sehingga di sini kita dapatkan yang merah itu K plus 1 kalikan K itu sama dengan K kali K, K kuadrat plus 1 kalikan K, K ya. 2 kali ini kita coret ya, kita coret. Kemudian
Yang di sini K plus 1 kalikan 2 itu sama dengan 2K plus 2. Oke, yang di sisi kiri itu sama dengan K kuadrat plus 3K plus 2 ya. Ini karena ini K plus 2K sama dengan 3K plus 2 ya. Kemudian yang di sisi kanan ini 2 kali 2 kita coret sehingga didapatkan di sini K plus 2 kurung buka kurung tutup kalikan K plus 1 kurung buka kurung tutup. Ya, di sini bisa kita lihat K plus 2 kalikan K plus 1 itu sama dengan ini kali ini K kuadrat ditambah 1 kalikan K itu sama dengan K ditambah 2 kalikan K itu 2K sehingga menjadi 3K ya, ditambah lagi 2 kalikan 1 adalah 2. Ya, bisa kita lihat di sini sisi kanan sama dengan sisi kiri, maka PK plus 1 itu adalah benar ya. Karena memenuhi langkah induksi, yaitu 2 langkah induksi, maka PN itu adalah benar. Kita lanjut soal nomor 4 ya. Kita lanjut soal nomor 4. Ini diketahui PN sama dengan 1 plus 2 plus 2 kuadrat plus bla 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 plus 2 pangkat kurung buka N min 1 kurung tutup sama dengan 2 pangkat N min 1. Ya, itu ya soalnya. Kita buat dulu P1, kita cek dulu benar atau tidak. P1 kita masukkan, yaitu N kita masukkan 1 ya. 2 pangkat 1 min 1 kurung buka kurung tutup itu sama dengan 2 pangkat 0. 2 bilangan pangkat 0 adalah 1 ya. Itu sama dengan itu 2 pangkat 1, N-nya kita masukkan 1, berarti 2 pangkat 1 adalah 2 dikurangin 1 itu sama dengan 1. Berarti P1 adalah benar. Ya. Kemudian kita lihat langkah induksi kita, yaitu kita buat hipotesanya. Kita buat hipotesa itu PK sama dengan 1 plus 2 sama ditambah 2 kuadrat ditambah bla 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 ditambah 2 kurung buka K min 1 kurung tutup. Jadi N-nya kita ganti K. Ya, itu sama dengan 2 pangkat K min 1. Oke, ini hipotesa kita. Sekarang kita buktikan hipotesa kita dengan cara PK plus 1 ya. Kita buat PK plus 1, kita buktikan benar atau tidak. Itu sama dengan 1 plus 2 plus 2 kuadrat plus bla 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 plus 2 pangkat K plus K min 1 kurung tutup ya. Ini kan PK ditambah 2 kali K plus 1 ini karena diganti K plus 1 min 1 kurung tutup sama dengan 2 kali ini K-nya kita ganti menjadi K plus 1 min kurung 2 pangkat K plus 1 kurung tutup min 1. Ya. Di sini kita lihat bahwa yang saya tandain merah ini, adalah PK. Ya. 1 tambah 2 tambah 2 kuadrat tambah bla 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 ditambah 2K 2 pangkat K min 1 kurung tutup itu adalah PK. PK adalah 2 pangkat K min 1 ya. Jadi ini yang saya tandain merah ini adalah PK. PK adalah 2 pangkat K min 1 ya. 2 pangkat K min 1 adalah PK. Ditambah 2K. 2K ini kita dapatkan daripada 2 pangkat K plus 1 min 1. Berarti 2 pangkat K. Ya. 2 pangkat K itu sama dengan 2 kalikan K plus 1 min 2 pangkat K
plus 1 kurung tutup min 1. Ya. Kita lihat dulu yang di sisi kiri ya, yang di sisi kiri PK-nya kita ganti 2K, 2 pangkat K min 1 plus 2 pangkat K. Ya, itu sama dengan ini 2K min 1 plus 2 pangkat K. Itu sama dengan ini 2 pangkat K plus 1 kurung tutup itu kita lihat di pangkat ya, kita lihat pangkatnya itu 2 pangkat K kalikan 2 pangkat 1 ya, ini 2 pangkat K plus 1 itu sama dengan 2 pangkat 1 dikalikan 2 pangkat K ya. Ini kita urai seperti itu, min 1 ya, 2 kali 2 pangkat K itu sama dengan 2 pangkat K plus 2 pangkat K ya, ini ya 2K jumlahnya 2 kan, 2 kali 2 pangkat K itu sama dengan 2K yang jumlahnya 2 sehingga 2K plus 2K min 1. Kita lihat di sisi kiri juga 2K min 1 plus 2K sehingga sisi kiri sama dengan sisi kanan ya, sehingga ini hipotesa terbukti, sehingga PK plus 1 juga benar karena memenuhi 2 langkah, langkah dasar dan langkah induksi, maka PN adalah benar untuk setiap N bilangan asli. Kita lanjut untuk soal nomor 5, yaitu soal dengan notasi sigma ya. Di sini bisa kita lihat bahwa sigma I sigma 2I min 1 di mana batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya N sama dengan N kuadrat. Seperti langkah-langkah untuk pembahasan soal sebelumnya, jadi di sini kita juga akan melakukan langkah-langkah seperti soal-soal sebelumnya, yaitu langkah dasar maupun langkah induksi ya. Pada langkah dasar kita coba P1 ya, kita coba P1 dalam hal ini I-nya kita ganti 1, berarti sama dengan yang sisi kiri 2 kali 1 min 1 itu sama dengan N kuadrat. N-nya di sini juga kita ganti 1 sehingga 2 kali 1 min 1 itu sama dengan 1 ya. Kemudian 1 kuadrat itu sama dengan 1 sehingga langkah dasar ini benar, P1 nya adalah benar. Kemudian kita lanjut ke langkah induksi, yaitu kita buat hipotesa. Hipotesa adalah PK, pernyataan K ya, itu sama dengan N nya kita ganti K, N di sini kita ganti K, sehingga sigma kurung buka 2I min 1 kurung tutup batas bawahnya I, batas atasnya K sama dengan K kuadrat. Ini adalah benar ya. Kita buktikan hipotesa kita itu betul apa tidak, hipotesa kita itu betul apa tidak dengan kita coba PK plus 1 ya. PK plus 1 itu sama dengan sigma daripada 2I plus 1 kurung tutup batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya K ditambah ya, ditambah sigma daripada kurung buka 2I min 1 kurung tutup batas atas dan batas bawahnya sama, yaitu K plus 1. Itu sama dengan K ini yang sisi kanan itu juga kita ganti menjadi K plus 1 ya. Jadi K nya kita rubah menjadi K plus 1 kuadrat ya. Di sini kita lihat di sini adalah sigma daripada 2I min 1 bawahnya, batas bawahnya 1 dan batas atasnya K itu sama dengan K kuadrat ya, sama dengan K kuadrat, sehingga yang merah ini
bisa kita ganti dengan K kuadrat. Ya, ditambah sigma daripada 2I min 1 kurung tutup, batas atas dan batas bawahnya adalah K plus 1, itu sama dengan, ini kita selesaikan, K plus 1 kuadrat kurung tutup kurung buka, itu sama dengan K kuadrat plus 2K, ya, plus 1 kuadrat, jadi 1 kuadrat sama 1. Ya, sehingga kita lihat di sisi kanan itu hasilnya adalah K kuadrat plus 2K plus 1. Kita lihat yang di sisi kiri, adalah sigma K plus 1, sigma daripada 2I min 1 kurung tutup kurung buka, batas atas dan batas bawahnya adalah K plus 1, itu sama dengan kita cukup mengganti I-nya ini dengan K plus 1. Karena batas atas dan batas bawahnya adalah sama. Ya, batas atas dan batas bawah sama, maka kita cukup menggantikan I ini adalah K plus 1. Sehingga kita dapatkan K kuadrat plus kurung buka 2 kalikan kurung buka K plus 1 min 1 kurung tutup, itu sama dengan ini kalikan ini 2K, 2K plus 2, itu 2 kali 1 plus 2 min 1, itu sama dengan K kuadrat plus 2K min 1, plus 1, ya, 2 min 1 sama dengan 1, itu sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Itu ya, jadi karena ruas kiri dan ruas kanan itu sama, maka PK plus 1 adalah benar. Kesimpulannya, karena memenuhi 2 langkah, yaitu langkah dasar dan langkah induksi, maka PN itu adalah benar untuk setiap N bilangan asli. Kita lanjutkan, sebenarnya kita punya 2 cara apabila ada notasi sigma, ya. Yang pertama adalah kita cari deretnya dulu, ya, U-nya dulu, U1, U2 dan seterusnya kita cari dulu. Misalnya di sini kita cari U1-nya. U1-nya misalnya kita masukkan I sama dengan 1, sehingga 2 kalikan 1 min 1 adalah 1. Ya, kita cari deretnya dulu. Kemudian kita cari lagi U2. I sama dengan 2. Jadi 2 kalikan 2 min 1 itu sama dengan 3. Ya, jadi 1 plus 3 plus ini kita masukkan lagi I-nya 3, sehingga 2 kalikan 3, 6 kurangi 1, 5. Bla 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 sampai dengan 2N min 1, karena batas atasnya N, maka di sini terakhirnya adalah 2N min 1. I-nya kita ganti N. Itu sama dengan N kuadrat. Ya, gitu ya, sehingga PN-nya sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus bla 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 plus 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Jadi notasinya sigma kita rubah menjadi dalam bentuk deret. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita buat langkah dasarnya, yaitu P1 kita masukkan N-nya sama dengan 1, sehingga 2 kali 1 min 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 sama dengan 1, ya, ini 2 min 1, 1 kuadrat 1. Kemudian kita lanjutkan ke langkah induksi, yaitu kita buat hipotesa PK sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus bla 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 plus 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Ya, ini N-nya kita ganti K. Setelah hipotesa, kita buktikan hipotesa kita itu benar. Hipotesa kita benar dengan pernyataan K plus 1, P K plus 1. Itu sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah bla 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 sampai dengan UK, yaitu UK-nya kan ini, ya, 2K min 1 plus UK plus 1. Berarti di sini K-nya kita ganti ditambah
K-nya kita ganti K plus 1 ya. UK plus 1 itu sama dengan K-nya ini kita jadikan kita rubah menjadi K plus 1 sehingga 2 kalikan K plus 1 min 1 ya, itu sama dengan K-nya yang di sisi kanan juga kita ganti K plus 1 sehingga menjadi K plus 1 kuadrat ya. Yang merah ini adalah PK, ini kita ganti K kuadrat ya. Ini PK kita ganti K kuadrat ditambah dengan 2 kalikan K plus 2 kali 2 min 1 sehingga di sini ditambah 2K plus 1 ya. 2 kali 1 sama 2 min 1 menjadi 1 sama dengan K1 K plus 1 kurung buka kurung tutup kuadrat ya, gitu ya. Ini kita selesaikan. PK itu sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1 itu sama dengan K plus 1 kurung buka kurung tutup kuadrat. Itu ini kita selesaikan. K plus 1 kurung buka kurung tutup kuadrat itu sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1 ya. Ini jadi K kuadrat plus 2 kalikan K kalikan 1 sama dengan 2K plus 1 kuadrat. Yang di sisi kiri kalau kita jumlahkan juga sama, K kuadrat plus 2K plus 1 ya. Sehingga PK plus 1 juga benar, sehingga dalam hal ini itu memenuhi 2 langkah, yaitu langkah dasar dan langkah induktif. Maka kesimpulannya adalah benar, PN adalah benar untuk setiap N bilangan asli. Kita lanjut untuk latihan ya, jadi nanti adik-adik bisa latihan sendiri di rumah. Ini sudah kita buatin kuncinya ya. Kita harapkan tidak perlu membuka kunci, tapi sudah bisa sudah bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Ini ada 4 soal, ini nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, dan yang terakhir sama dengan menggunakan notasi sigma ya. Saya harapkan adik-adik sudah bisa menyelesaikan soal-soal ini tanpa membuka kunci jawaban, tapi apabila nanti ada kesulitan silahkan membuka kunci jawaban yang ada. Jadi saya harapkan untuk belajar matematika ini adik-adik tidak perlu ingin cepat, tidak perlu instan, tetapi harus tahu filosofinya tiap bahasan sehingga nanti ilmu yang didapatkan itu tidak cepat luntur ya, tidak cepat luntur, tetapi kita selalu ingat dalam kondisi apapun dan tidak segera luntur. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mohon adik-adik bisa menekan tombol like, kemudian juga subscribe, dan selalu ikuti channel Nurca Sainkos. Apabila ada teman yang memerlukan silahkan share dan berilah komen untuk setiap bahasan-bahasan yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.